Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. PSSI akhirnya memperkenalkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ini adalah situasi terkini di lokasi konferensi pers. Tadi telah sama-sama kita dengarkan bagaimana sesi dialog bersama dengan Patrick Kluivert. Kemudian ia juga telah resmi menerima jersey Indonesia dengan nama punggung Kluivert, saudara. Ada beberapa hal yang disampaikan ataupun yang diperdalam oleh para awak media terkait dengan Patrick Kluivert yang telah menjadi pelatih timnas. Di antaranya adalah sebenarnya apa sih target awal dari Patrick Kluivert ketika menjadi pelatih timnas. Ia juga tadi bilang secara target minimal ini bisa dapat 4 poin untuk bisa pada saat melawan Australia dan juga Bahrain, sehingga bisa tentu saja bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 nih, saudara. Ini adalah situasi terkini di lokasi konferensi pers pasca Patrick Kluivert telah diperkenalkan oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia, pelatih Garuda. Tentu saja harapan kita bersama ya Bung Joy ya, ini sudah dari kemarin kita sudah akhirnya menunggu kehadiran dari Patrick Kluivert, kemudian sudah hadir, sudah banyak hal yang disampaikan tadi. Ada beberapa poin yang juga selalu ditanyakan, yaitu targetnya apa, dan Patrick Kluivert selalu menjawab bahwa ya target saya adalah bagaimana bisa menang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana bisa meraih hati dari Garuda Muda, fans berat dari Timnas Indonesia kita. Jawabannya sederhana, menangkan pertandingan sehingga bisa raih hati supporter. Tapi kan implementasinya tidak segampang itu ya Bung Joy ya. Betul, dan challenge-nya luar biasa besar. Dan dia menghadapi situasi yang yang harus dia hadapi secara frontal. Tapi dia kan untungnya tidak sendirian. Dia bersama Alex Pastor dan Deni Lanzat, sehingga kemudian bebannya bisa dibagi. Tapi kalau dia bicara soal target 4 poin, saya rasa itu yang paling masuk akal memang. Yang lebih realistis ya. 4 poin itu kan pertama Indonesia harus away ke Sydney, menghadapi Australia, dan akan pertandingan home lawan Bahrain. Jadi memang dalam hitung-hitungannya untuk menang lawan Australia memang berat, bukan tidak mungkin, tapi berat banget. Dan tadi juga disampaikan ya bahwa Australia ini juga bukan pemain yang mudah begitu. Mereka kan sebetulnya mengalami masa-masa yang tidak terlalu bagus, tapi setelah menahan Jepang kan sebetulnya kondisi mereka konstan, ya, jadi stabil. Jadi memang berat, saya yakin tidak seperti ketika mereka ditahan Indonesia 1-1 di Jakarta. Jadi memang ada persoalan besar yang akan dihadapi nanti di Sydney. Tadi mudah-mudahan semua yang akan dilakukan Kluivert, federasi pada 2,5 bulan yang tersisa ini akan efektif. Kan itu persoalannya. Kalau 4 poin saya rasa ya lawan Bahrain bisa menang. Nanti lawan Cina menurut saya kans untuk menang juga cukup besar, ya kan? Meskipun Cina juga ada progresnya kan, dan memang bukan melepas pertandingan terakhir ya melawan Jepang di Osaka, tapi memang Jepang adalah tim terbaik sekarang di Asia, harus diakui itu. Jadi memang berat lah ya, meskipun mereka juga udah praktis lolos, tapi kan tidak mungkin mereka ngalah di Osaka. Jadi memang menurut saya maksimal bisa Indonesia raih dalam 4 pertandingan tersisa adalah 7 poin. 7 poin. Jadi itu maksimal. Kalau ada lebihnya itu bonus. Kalau ada lebihnya kita harus mengatakan bahwa semua yang dilakukan federasi, semua yang dilakukan Kluivert dan timnya pada 2 bulan setengah tersisa ini sebelum pertandingan pertama nanti melawan Australia berhasil, gitu loh. Dan kalau 7 poin rasanya sih posisi 4 atau posisi 3 bisa. Oke. Gitu ya. Tapi realitanya menurut Bung Joy 7 poin atau ya minimal 4 poin aja deh? Antara 6 atau 7 poin. 6 atau 7 poin 6 atau 7 poin. Kalau 6 atau 7 poin bisa. 7 menurut saya aman. 6 rada-rada tergantung pada direct competitor. Kalau direct kompetitornya juga mengalami kemajuan, ini head to head-nya, head on-nya agak berat. Tapi kalau 7 rasanya aman. Karena kita belum tahu juga kan yang lain, hasil yang lain. Ini baru hitung-hitungan di antara lawan Indonesia.
Oke, Bung Joy, kita tahan dulu di lokasi konvers. Nampaknya ada Arya Sinulinga, sesuai dari PSSI yang akan menyampaikan sejumlah keterangan. Maksudnya apa? Loh ya wajar dong, dia kan ketemu sama pemain-pemain. Namanya pelatih pasti ketemu pemain. Gimana nih? Di lokasi pasca konferensi pers yang dilaksanakan tadi. Baik, Bung Joy, dari banyak pertanyaan yang disampaikan tadi, yang menarik juga adalah yang ditanyakan tentu saja adalah gimana sih style dari Kluivert ketika dalam pertandingan, terutama nih formasi. Ia bilang tadi kayaknya lebih ke formasi menyerang begitu. Dan ini bukan jawaban yang baru ya. Sebelumnya juga kita sudah tahu Kluivert ini lebih ke condong formasi menyerang begitu. Tapi dalam implementasinya apakah ini saja sudah cukup? Karena kalau kita lihat kan catatan sebelumnya kan lini depan kita kan selalu menjadi catatan begitu kan. Tapi jangan dijawab dulu Bung Jaya. Kita akan masih bahas bagaimana PSSI yang telah mengenalkan pelatih timnas Patrick Kluivert. Usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.